Shalom saudaraku yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa di dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saya ucapkan selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk berkat, kekuatan, dan segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan memberikan waktu kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman-Mu, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami ingin menjadi pelaku firman, bukan hanya sekadar pendengar. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul renungan hari ini adalah, bisa nggak sih jadi Kristen tapi cinta uang? Saudara, kita hidup di zaman di mana uang seakan menjadi segala-galanya. Dengan uang kita bisa membeli banyak hal, makanan, pakaian, rumah, bahkan rasa aman dalam bentuk tabungan atau investasi. Tetapi pertanyaannya yang penting untuk kita renungkan hari ini adalah, bisa nggak sih jadi orang Kristen, mengaku percaya Yesus Kristus, tapi di saat yang sama kita juga cinta uang? Nah saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri tahu betul pergumulan manusia dengan harta, sehingga ia menyinggungnya secara langsung dalam pengajarannya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari kita lihat bersama-sama apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku, dalam teks ini Yesus menggunakan gambaran dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Di sini sangat menarik, Yesus tidak memberikan penggambaran atau perbandingan antara Allah dengan iblis. Saudaraku, mungkin kita berpikir bahwa Allah bisa tersaingi oleh iblis. Yang bisa menjadi lawan Allah adalah iblis. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi Yesus tidak berbicara tentang perbandingan antara Allah dengan iblis, melainkan dengan uang. Perbandingan antara pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa, dengan uang, dengan benda mati. Tetapi saudaraku, kuasa dari uang tersebut mampu mengubah manusia menentang Allah, meninggalkan Allah, menghujat Allah, menyalahkan Allah, gara-gara uang. Kalau iblis kita bisa usir dan penting dalam nama Yesus, dia pasti pergi dan tidak kembali lagi. Kalau uang tidak bisa kita tangkis. Nah saudaraku yang terkasih, kata Mammon berasal dari bahasa Aram yang berarti kekayaan atau harta. Perlu diingat, Yesus tidak mengatakan bahwa uang itu jahat, tetapi ia menegaskan bahwa uang bisa menjadi tuan yang menuntut kesetiaan seperti halnya Allah. Kalau hati kita melekat pada uang, maka otomatis kesetiaan kita kepada Allah akan tergeser. Yesus menegaskan dengan tegas, tidak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Saudaraku, inilah yang langsung berkorelasi dengan judul renungan kita hari ini. Bisa nggak sih jadi orang Kristen tapi tetap cinta uang? Jawabannya sangat tegas, yaitu tidak bisa. Karena cinta uang akan selalu menyingkirkan cinta kita kepada Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah mungkin seorang Kristen sungguh-sungguh mengikut Yesus tetapi hatinya tetap melekat kepada uang? Jawabannya tidak bisa. Mengapa?
Yang pertama, karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sangat jelas. Saudara, bukan uang yang jahat, tapi cinta uang yang menjadikan manusia itu serakah, menipu, tidak jujur, korupsi, bahkan mengorbankan imannya. Dan bukan sebuah rahasia lagi, ada begitu banyak orang yang meninggalkan imannya, yang menyangkal imannya karena uang. Saudaraku, banyak orang Kristen jatuh dalam kompromi rohani karena menomorsatukan keuntungan materi, menomorsatukan uang dalam kehidupannya. Engkau dan aku harus hati-hati. Kalau hati kita sudah terikat pada uang, maka iman akan menjadi kering sekali dan pelayanan pun hanya bersifat formalitas. Saudaraku, mari kita refleksikan. Apakah saya mencari uang hanya sebagai alat atau sudah menjadikannya tujuan hidup? Saudara-saudaraku, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Yang kedua, harta duniawi bersifat fana, harta surgawi kekal. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saudaraku, uang bisa hilang dalam sekejap karena inflasi, bencana, sakit, ataupun kematian. Tetapi setiap ketaatan, kasih, dan pengorbanan bagi Kristus adalah harta di surga yang tidak bisa dicuri atau hilang. Kekristenan sejati adalah mengelola uang sebagai berkat, bukan sebagai pusat hidup. Kita tahu bahwa uang, materi, itu juga berasal dari Tuhan. Sebagai orang Kristen yang baik, mari kita mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Bahkan kita menggunakan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, uang itu tidak jahat, tapi cinta kepada uanglah yang membuat kita jahat. Cinta kepada uanglah yang membuat kita menipu, merencanakan sesuatu yang tidak benar, menyuap orang untuk kepentingan kita, ataupun korupsi. Jadi uang itu hanyalah alat dalam kehidupan ini, bukan tujuan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, mengabdi kepada Allah membawa kepuasan yang sejati. Dalam Mazmur 73 ayat 25, demikian firman Tuhan, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku yang terkasih, dunia menawarkan kepuasan lewat uang. Ingatlah, kepuasan itu sementara. Langit, bumi, harta, jabatan, hidup ini bisa lenyap dengan seketika. Hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita, dan makna hidup yang sejati. Mengikut Yesus berarti kita menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan, bukan uang. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah saya menemukan kepuasan dalam Yesus, atau saya masih berharap pada harta? Saudaraku yang terkasih, jelaslah bahwa tidak mungkin kita bisa jadi orang Kristen. Tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati, tetapi tetap cinta uang. Uang hanyalah alat, tapi Yesus adalah Tuhan kita. Jika kita memilih uang sebagai Tuhan, kita akan kehilangan Allah. Tetapi jika kita memilih Yesus sebagai Tuhan, kita akan memperoleh berkat yang melimpah, baik di dunia ini maupun di kekekalan. Karena itu saudaraku yang terkasih,
Mari kita belajar lebih mempercayai Yesus Kristus daripada Mammon. Dialah yang sudah rela memberikan dirinya di kayu salib bagi kita. Bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, tetapi juga untuk membebaskan hati kita dari perbudakan harta duniawi. Saudaraku, pilihlah Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan kekayaan yang sesungguhnya, menemukan kekayaan yang sejati, hidup bersama Allah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami belajar tentang firman-Mu, dan biarlah hati kami terus melekat kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan tidak ada yang lain. Roh Kudus, ingatkan kami, mampukan kami, beri kami kekuatan untuk percaya firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.